Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rizky Akbar Ramadan selaku dosen mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, dan saya banggakan rekan-rekan saya yang berada di Zoom ini. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil evaluasi prototipe kami yang berjudul layanan sistem urun dana untuk UMKM berbasis mobile menggunakan metode instrumental. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wahyudi Chandra yang akan memimpin moderator kali ini. Dan rekan-rekan saya yaitu Nafal dan Anif, Yuli Asma, Cadan Triando, Maulana Fadil Nasution, Lufa. Lama-lama langsung saja kita masuk ke sesi penyampaian materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Nafal dan Anif. Nafal dan Anif, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi daripada proyek RTL kami pada presentasi pertama semalam. Ada beberapa input atau masukan dari teman-teman, termasuk juga Bapak Rama. Setelah kami diskusikan, ada 5 poin yang kami terima. Di sini yang pertama ada pola layar, penambahan user, yang antara lain ada UMKM, OJK, dan admin. Yang ketiga, interface user pelaku usaha atau UMKM dengan cara mengupload CV, NPWP, dan SKCK. Yang keempat ada tentukan bank secara spesifik. Dan yang terakhir ada OTP. Baik, ini adalah interface dari masukan pola layar ya untuk masuk ke dalam aplikasi daripada sistem yang kami buat. Berikutnya adalah interface dari user pelaku usaha atau UMKM. Sebelum masuk ke dalam interface-nya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya pendaftaran usaha waralaba telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak Nomor 31 Peraturan 8 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan waralaba. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan juga kriteria usaha. Yang pertama harus memiliki ciri khas usaha. Yang kedua terbukti sudah memiliki keuntungan. Yang ketiga memiliki standar secara tertulis atas pelayanan dan barang atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat terdapat dukungan berkesinambungan. Yang kelima telah terdaftar hak kekayaan intelektual. Maka dari hal tersebut bisa didapatkan gambaran interface untuk user pelaku usaha. Di dalam beranda, saya meletakkan button untuk daftarkan bisnis di pojok kanan atas. Kemudian setelah button ini dipencet, maka ada tampilan untuk pendaftaran usaha. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan UMKM atau usahanya di dalam sistem kami. Yang pertama ada syarat prakontrak, syarat administratif, dan syarat teknis. Nah, pelaku usaha harus memenuhi semua syarat ini untuk bisa mendaftarkan usahanya di dalam sistem kami. Setelah mendaftarkan usahanya, maka ada fitur tambahan untuk bagian profil. Di situ ada bisnis Anda. Itu bisa diinteraksi dan bisa dipencet buttonnya. Ketika sudah dipencet buttonnya, maka terdapat gambaran di sampingnya ada detail bisnisnya secara rinci. Yang pertama ada nama usaha, produknya apa, alamatnya di mana, kategorinya apa, jumlah outletnya berapa, dan harga franchise-nya berapa. Laporan ini adalah laporan untuk keuangan daripada usahanya. Kemudian untuk evaluasi bank secara spesifik, kami menspesifikkan bank, BCA, dan BNI untuk transaksi di dalam sistem kami. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Terima kasih kepada Nur Fauzan Hanif. Selanjutnya, penyampaian materi kedua akan disampaikan oleh Yuli Asma. Untuk Yuli Asma, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai OTP. OTP adalah one time password atau dikenal dengan one time pad, tergolong ke dalam kriptografi klasik kunci simetri. Skema kriptografi kunci simetri dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada plain text. Dari plain text akan diubah menjadi enkripsi atau menjadi kata kuncinya. Kemudian si enkripsi ini tadi akan dirubah lagi menjadi ciphertext lalu dideskripsikan, dan hasil dari deskripsi ini akan menjadi kata kunci lalu dirubahlah lagi menjadi plain text yang mana akan menjadi kode OTP tersebut. Kemudian rumus enkripsi algoritma one time pad dinyatakan sebagai penjumlahan modulo 26 dari satu karakter plain text dengan satu karakter kunci, di mana rumusnya CI sama dengan PI ditambah KI mod 26, di mana CI yaitu artinya karakter ciphertext ke I dan PI karakter plain text ke I, sedangkan KI yaitu karakter kunci ke I. Sedangkan rumus deskripsi one time pad adalah PI sama dengan CI dikurang KI mod 26. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konteks diagram, di mana pada sistem yang telah kami buat, yaitu terdapat 4 entitas, yaitu ada admin, investor, UMKM, dan OJK. Yang pertama admin. Admin bisa menginputkan yaitu yang pertama register, verifikasi investor, dan memverifikasi pelaku. Kemudian output daripada sistem kepada admin yaitu berkas persyaratan pemodal, laporan jual beli saham, dan berkas persyaratan pelaku. Untuk investor, inputannya yaitu berupa register, membeli saham, upload berkas persyaratan. Sedangkan output untuk investor yaitu portofolio, penarikan, dan pencairan. Kemudian untuk pelaku UMKM yaitu inputannya berupa register, upload berkas persyaratan, jual saham, dan laporan keuangan. Sedangkan output UMKM yaitu laporan penjualan saham. Kemudian untuk OJK, inputannya yaitu berupa register, memberikan sanksi, dan laporan transaksi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Yuli Asma atas penjelasannya. Penyampaian materi ketiga akan disampaikan oleh Lutfa. Untuk Lutfa, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang hierarchy chart, di mana hierarchy chartnya memiliki 4 level. Di level pertama ada beranda, profile, dan transaksi. Di level kedua ada daftarkan diri Anda, beli saham, kategori, portofolio, dividen, penarikan, dan bisnis Anda. Di level ketiga ada syarat prakontrak, syarat administrator, syarat tertulis, masukkan jumlah saham, metode pembayaran, teknologi, peternakan, logistik, makanan, minuman, fashion, riwayat transaksi, riwayat penarikan, total dividen, masukkan metode pencairan, dan laporan. Sedangkan di level 4 ada metode penarikan. Selanjutnya adalah DFD level 0. Di sini ada 3 entitas dan 1 sistem urun dana dan crowdfunding untuk UMKM, di mana ada input dari laporan UMKM, CV UMKM, dan output dari sistem ke UMKM ada notifikasi, output dari admin ada data CV
UMKM dan input dari admin ke sistem adalah verifikasi. Selanjutnya dari investor. Investor mendapatkan output hasil dividen, data CV UMKM, laporan UMKM, dan menginput membeli saham. Selanjutnya adalah DFD level 1. Di DFD level pertama ada 3 proses dan 3 entitas serta 1 database, di mana UMKM menginputkan CV UMKM ke proses inputan UMKM, lalu menginputkan juga query UMKM ke database, lalu database mengoutputkan hasil query UMKM. Nah, dari proses pertama ini ada inputan CV UMKM ke proses pengajuan. Nah, dari proses pengajuan output ke admin untuk diverifikasi. Lalu dari proses pengajuan ini mengoutputkan lagi kepada UMKM untuk notifikasi verifikasi yang CV-nya diterima. Lalu dari database ada data UMKM mengirim laporan, lalu setelah diproses mengirim laporan data UMKM masuk untuk ke investor. Selanjutnya ada level 2, di mana ada 3 proses, ada 4 entitas, serta ada 2 database. Di mana proses pertama, entitas pertama menginputkan jumlah saham yang dijual, lalu diproses di penginputan saham yang dijual, lalu menginputkan ke database saham. Lalu database saham mengoutputkan hasil query UMKM, lalu diproses di penginputan saham yang dijual, lalu output ke proses saham dengan lalu inputan CV dari sistem proses saham ini ke entitas admin, laporan penjualan. Lalu dari proses juga ke pelaku bukti penjualan saham. Dari proses saham masuk ke database query pemesanan, lalu hasil database pesanan saham dan masuk ke data pesanan. Ke proses ketiga, menerima laporan, lalu laporan diberikan kepada OJK dan kepada investor. Lalu database pemesanan juga memproses ke proses 2 hasil query saham. DFD level 3 ada 3 proses, 2 entitas dan 1 database. Di mana proses pertama adalah menginputkan query saham dan mengoutputkan hasil query saham. Lalu di proses ini mengoutputkan ke pengajuan saham, mengoutputkan ke pengajuan hasil nilai saham melalui detail saham, dan mengoutputkan juga ke info penginputan saham, detail saham, lalu ke investor dengan detail saham juga, dan dari pengajuan nilai saham juga ke pelaku dengan informasi saham terjual. Baik, sekian dari saya. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk Lutfa atas penjelasannya. Selanjutnya, materi yang keempat akan dijelaskan oleh Syadan Triando. Syadan Triando, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram activity. Diagram activity ada 4 bagian untuk kodok ini. Yang pertama itu investor, UMKM, admin, dan OJK. Dari investor akan melakukan register, lalu register akan lari ke admin untuk memverifikasi data register tersebut. Lalu balik lagi ke register untuk UMKM, melakukan register, dan admin akan melakukan verifikasi data UMKM tersebut. Selanjutnya, setelah melakukan register, akan melakukan deposit
investor akan melakukan deposit, lalu melakukan beli saham, lalu melanjutkan pembayaran saham. Setelah pembayaran saham, admin akan menerima laporan transaksi dari pembayaran saham. Lalu admin memberikan laporan keuangan ke OJK. Setelah itu, setelah pembayaran saham, UMKM akan mendapatkan uang, lalu dapat menjalankan usaha. Setelah menjalankan usaha akan mendapatkan keuntungan, lalu mendapatkan keuntungan atau dividen. Lalu akan diteruskan ke investor. Investor akan menerima keuntungan atau dividen, lalu mencairkan keuntungan dividen, dan lalu ke admin. Admin akan menerima laporan pencairan. Lalu admin memberikan laporan pencairan ke OJK, lalu OJK menerima laporan dari admin, lalu sistem selesai. Baiklah, sekian saja akan saya sampaikan. Terima kasih. Akan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk Syahadan atas penyampaiannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maulana Fadil. Untuk Maulana Fadil, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan IRD di prototipe tugas kelompok kami. Di sini terdapat simbol-simbol IRD. Yang pertama, simbol entitas, yaitu terdapat UMKM dan memiliki beberapa atribut. Yang pertama, email, ID perusahaan, alamat perusahaan, NPWP, dan nomor telepon. Di sini, primary key-nya berikut adalah ID perusahaan. Dan entitas berikutnya yaitu admin dan memiliki beberapa atribut, yaitu email, nomor telepon, nama, dan ID admin. Dan di sini primary key-nya terdapat di ID admin. Dan entitas berikutnya yaitu investor dan memiliki beberapa atribut, yaitu nama investor, nomor telepon, alamat investor, dan email. Dan di sini terdapat primary key-nya yaitu terdapat di atribut nomor telepon. Dan berikutnya relasi yaitu membeli. Dan ada beberapa atribut, yaitu pertama tanggal beli, ID admin, jumlah beli, dan OTP. Dan di sini terdapat primary key-nya yaitu ID admin. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fadil Maulana Saad Nasution. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu case diagram. Di sini memiliki 4 aktor, yaitu investor, pelaku, admin, dan OJK. Investor, ketika sebelum membeli saham, harus memverifikasi terlebih dahulu ke admin. Begitu juga pelaku, memverifikasi ke admin. Kita sudah memverifikasi, admin akan membeli saham dengan syarat upload berkas persyaratan. Lalu ada pembayaran. Investor akan memilih pembayaran bank atau e-money. Ketika investor memilih bank, sistem menyediakan yaitu BCA dan BNI. Ketika investor melakukan pembayaran dengan e-money, sistem menyediakan Dana dan GoPay. Lalu di sini ada aktor OJK. OJK akan mengawasi admin. Ketika investor ada kesalahan atau di dalam sistem ada kesalahan, dan OJK akan memberikan sanksi ke admin. Baiklah, segitu saja hasil dari presentasi kami. Jika ada tutur kata maupun perbuatan yang tidak berkenan bagi Bapak, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sebelum menutup presentasi, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Hidup kesepian tanpa kekasih,
Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.